Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang 2, Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya Umum, Kerjasama, dan Teknologi Komunikasi dan Informasi, Ibu Dr. Susanti SPD MSI. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, Ibu Rahmawati SPD MAK. Yang terhormat, Ketua MGMP Kabupaten Tulungagung, Bapak Setio Winarko SPD. Yang terhormat, Koordinator Pelaksana PKM Prodi Pendidikan Akuntansi, Bapak Dr. Andes Joni Susilo Wibowo MPD. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya selaku tim pelaksana PKM. Dan tak lupa tentunya yang berbahagia yang saya hormati Bapak Ibu guru, keluarga besar MGMP Kabupaten Tulungagung selaku peserta dalam kegiatan PKM pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul ya secara virtual dalam kegiatan yang tentunya sudah bersama-sama kita nantikan, yakni pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Untuk itu, izinkan saya, Vivi Prativi, selaku MC pada kegiatan pagi hari ini untuk menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kemudian yang ketiga, sambutan-sambutan, serta berikutnya adalah langsung masuk ke dalam materi sesuai dengan pembagian room masing-masing yang telah dibagi pada sebelumnya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke dalam susunan acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Bapak Ibu, selamat pagi. Mohon perhatiannya sebentar.
Baik, terima kasih Pak Irwan. Berikutnya adalah sambutan dari Koordinator Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat, yakni Bapak Dr. Andes Joni Susilo Wibowo MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Surabaya, yang pada kesempatan acara pagi ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang 2. Yang saya hormati Ketua MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati Ibu Koordinator Prodi Bimbingan Akuntansi FEB UNESA, teman-teman para dosen, dan juga seluruh peserta guru akuntansi, anggota keluarga MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung yang berbahagia. Kembali malah kita senantiasa mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Ta'ala karena atas segala limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat bertatap maya dalam agenda pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 3 kelompok dari program studi S1 Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Bapak dan Ibu, kami laporkan bahwa program ini merupakan program tahunan yang dilakukan oleh program studi Bidang Akuntansi. Sebagai perguruan tinggi tentu ada satu kegiatan yang harus dipenuhi oleh dosen, sebagaimana tugas-tugas akademik, diantaranya program pengabdian kepada masyarakat. Pada tahun ini kebetulan jatuh untuk MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung. Tentu proses ini tidak mudah karena komunikasi dalam beberapa waktu yang lalu akhirnya jatuh di Kabupaten Tulungagung karena beberapa informasi kami dapatkan saat kemarin itu PPG akuntansi, sehingga kiranya Tulungagung bisa menjadi sasaran kegiatan. Kebetulan pada hari ini kita akan membersamai sejumlah guru akuntansi di Kabupaten Tulungagung, terdiri dari 58 peserta. Kami bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan tema yang ada. Tema pertama adalah pembelajaran akuntansi, kemudian tema kedua terkait dengan media pembelajaran, tema ketiga terkait dengan pengembangan alat evaluasi. Kiranya harapan kami semoga interaksi ini nanti berlanjut hingga tanggal 12 Agustus yang setelah pertemuan hari ini akan dilanjutkan dengan koordinasi dan konfirmasi setiap Sabtu, dan itu dimediasi melalui kelompok WAG manakala Bapak Ibu ada kesulitan di dalam proses pengembangan baik itu bahan ajarnya, medianya, dan alat evaluasinya, maka komunikasi dalam grup yang sudah disiapkan oleh tim kami menjadi 3 kelompok. Harapan kami mudah-mudahan pengabdian masyarakat ini memberikan makna bagi Bapak Ibu semuanya, para pengampu program keahlian akuntansi di seluruh Kabupaten Tulungagung. Dan mudah-mudahan kondisi yang terjalin selama ini dan bahkan mungkin baru kita mulai pada periode ini akan memberikan manfaat yang sedalam-dalamnya bagi kedua belah pihak, baik dari UNESA sendiri maupun teman-teman guru akuntansi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dan tahapan-tahapan itu mulai hari ini online, kemudian Sabtu berikutnya sampai 3 Sabtu, kemudian diakhiri dengan pertemuan secara luring di Tulungagung, dan kami akan hadir di Tulungagung diperkirakan Jumat tanggal 11-12 Agustus.
Harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti proses ini sehingga kita terjalin komunikasi yang positif dalam rangka memajukan proses pembelajaran kita khususnya di bidang akuntansi. Walaupun sebetulnya guru akuntansi ini luar biasa karena ada berbagai tugas ya, tidak hanya akuntansi saja, tapi ada perpajakan, ada perbankan, macam-macam. Nah itu semua menjadi kompetensi bagi Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan PKM ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan belajar, mengembangkan media ataupun alat evaluasi sesuai dengan era yang saat ini berlangsung, pemanfaatan IT dan seterusnya. Kiranya sambutan kami demikian, mohon berkenan Bu WD2 selaku mewakili Pak Dekan untuk membuka agenda ini. Kurang lebihnya akan mohon maaf, selamat mengikuti Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP Kabupaten Tulungagung kepada Bapak Setiawinarko SPD. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang hormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNESA ataupun yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Program Keahlian Akuntansi UNESA, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, kemudian tim pelaksanaan PKM dari UNESA, serta yang saya hormati pula Bapak Ibu guru anggota MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung. Puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan dari UNESA, dan harapan kami ini adalah yang pertama sehingga kerjasama bisa kita lanjutkan di periode berikutnya. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan siapanya nanti hari akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung adalah salah satu MGMP yang masih aktif. Artinya aktif adalah keanggotaan kami ada dan kegiatan juga kami lakukan. Akan tetapi mulai di awal pandemi tahun 2019 sampai dengan berakhirnya pandemi dan sampai saat ini kegiatan kami masih belum bisa berjalan. Jadi PKM UNESA ini adalah kegiatan kami yang pertama. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dari keanggotaan kami ada 71, akan tetapi ada beberapa yang sudah purna tugas. Seperti sebenarnya Ketua MGMP-nya adalah Pak Rohadi dari SMK Negeri Rejo Tangan. Tetapi karena beliau mendekati masa purna tugas, akhirnya kegiatan ini diamanahkan ke saya untuk mengkoordinir teman-teman anggota MGMP Akuntansi sekaligus berkoordinasi dengan Pak Joni dari pihak UNESA. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung dipercaya sebagai mitra dalam kegiatan ini. Karena kami menyadari sepenuhnya bahwa kami, guru akuntansi, itu perlu update, istilahnya perlu memperbaiki kompetensi kami, sehingga akan tetap bisa mengikuti perubahan zaman. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf sekiranya nanti dalam proses pelaksanaan ada kekurangan-kekurangan dari kami, mungkin sering bertanya atau bagaimana, karena terus terang dari semua anggota
itu ada sebagian yang memang istilahnya sudah generasi 50 tahun ke atas, dan sebagian juga yang masih muda-muda. Jadi ada jenjang istilahnya kompetensi dalam misalnya IT dan sebagainya. Sehingga dalam proses ini nanti kami juga mohon bimbingannya dan kesabarannya dalam melatih kami begitu. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Win atas sambutannya. Baik, kita memasuki susunan acara yang ketiga, Bapak Ibu, yakni sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA yang pada pagi hari ini diwakilkan kepada Wakil Dekan Bidang 2, yakni Ibu Dr. Susanti SPD MSI, sekaligus membuka kegiatan PKM kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Susanti SPD MSI, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua MGMP dan pengurus MGMP Akuntansi Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Ibu Korprodi Pendidikan Akuntansi, kemudian Bapak Koordinator PKM, Bapak Ibu dosen PKM yang pada kegiatan ini dari Prodi Pendidikan peserta MGMP Pertama, marilah kita panjatkan syukur dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan atau yang dilakukan oleh tim PKM Prodi Pendidikan Akuntansi dengan guru MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung dalam Zoom ya. Semoga Bapak Ibu semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, saya mewakili dari Pak Dekan karena kebetulan hari ini sangat banyak ya, sangat banyak kegiatan walaupun hari Sabtu Minggu di UNESA ini tidak pernah berhenti berkegiatan ya, semua melaksanakan kegiatan. Ini tadi saya datang di fakultas ya karena infonya di rumah masing-masing kok ke kampus. Jadi saya tadi mohon maaf kalau akhirnya saya datang ke kampus ya. Untungnya rumahnya dekat gitu ya. Di kampus ini juga banyak kegiatan, ternyata banyak juga PKM. Bahkan yang online, saya tadi sempat tanya, kenapa kita nggak online aja biar Bapak Ibu MGMP Tulungagung itu tahu ya, paling tidak Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya. Monggo Bapak Ibu yang pengen melanjutkan MU-nya nanti. Bapak Ibu peserta PKM memang di UNESA ya, khususnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, setiap tahun ya itu kita melakukan pengabdian kepada masyarakat ya, tergantung dari prodi masing-masing, dan kegiatan PKM ini hasil dari penelitian Bapak Ibu dosen yang diimplementasikan kepada masyarakat yang dituju siapa, karena ini dari prodi pendidikan, maka targetnya adalah ke guru-guru ya. Sementara kalau yang dari
murni, itu ada yang UMKM. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang sekarang ini kita sudah mau berfokus ke luar ya Bapak Ibu, karena diharapkan PKM kita ini ke luar negeri. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita dari Prodi Pendidikan Akuntansi memilih MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung untuk menjadi sasaran untuk pengabdian kepada masyarakat. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami beritahukan juga salah satu untuk meningkatkan itu ya dari universitas itu memang adanya kerjasama Bapak Ibu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu MGMP mau melanjutkan ada kerjasama atau interaksi ya antara dari MGMP Akuntansi kepada Prodi Pendidikan Akuntansi monggo. Ya. Kami terbuka untuk Bapak Ibu ketika mau melanjutkan MOU-nya. Ya. Untuk kali ini gilirannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya. Semoga nanti ini ada 3 kelompok ya, 3 kelompok dari Prodi Pendidikan Akuntansi yang memberikan ilmunya, berbagi ilmunya kepada Bapak Ibu ini ya peserta MGMP Akuntansi se-Kabupaten Tulungagung. Ya. Jadi ada media, ada alat evaluasi, ada pembelajaran. Ya. Semoga nanti apa yang akan diberikan ya dari Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Akuntansi akan memberikan manfaat ya, manfaat bagi perbaikan kinerja Bapak Ibu di sekolah. Karena harapannya ini sekarang kurikulumnya kurikulum baru ya Bapak Ibu, Merdeka Belajar yang mungkin masih belum antar sekolah belum konsisten antara satu dengan yang lainnya, dan memang diberi kebebasan. Hanya saja mungkin masih banyak yang meraba-raba bagaimana sih kurikulum Merdeka Belajar ini berlaku ya, karena di perguruan tinggi pun juga demikian, kita memberikan keleluasaan kepada peserta didik kita. Harapannya di dalam PKM ini nanti banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu baru untuk Bapak Ibu guru ya, karena ini banyak yang berbasis IT ya, sehingga kalau dulu Bapak Ibu mengenalnya mungkin tahu ya, tetapi kalau dulu kan tidak berbasis IT, sekarang ini semua berbasis IT. Itu Bapak Ibu, semoga kegiatan ini nanti bermanfaat ya, dan Bapak Ibu selamat menjalankan selamat mengikuti kegiatan PKM ini. Bapak Dekan minta maaf kalau tidak bisa ini karena ada kegiatan yang saya sebutkan tadi, dan menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu peserta MGMP untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa melanjutkan misalnya ada MOU yang seperti saya sampaikan tadi. Begitu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara Prodi Pendidikan Akuntansi dengan MGMP Akuntansi Kabupaten Tulungagung bisa dilaksanakan, dan saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi telah berkenan untuk membuka kegiatan PKM kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki kegiatan utama atau kegiatan inti, kita dokumentasikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu kegiatan kita pada pagi hari ini. Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian bisa on cam terlebih dahulu. Kita dokumentasikan dari masing-masing halaman begini ya.
Bisa disiapkan senyum terbaiknya Bapak Ibu untuk dokumentasi kita pada pagi hari ini. Monggo, berkenan on cam. Pada Pak Irwan yang bertugas, mohon bantuan untuk mendokumentasikan. Kita mulai dari halaman yang pertama. Bapak Ibu, di sini ada 3 halaman. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke halaman kedua, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian kita ke halaman ketiga, Bapak Ibu. Waduh, yang halaman ketiga ini cuma 1 orang yang on cam, Bapak Ibu. Monggo, silahkan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk on cam untuk mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, berikutnya adalah kita masuk ke dalam kegiatan utama kita, yakni ke dalam materi, begitu nih Bapak Ibu. Nah, untuk kegiatan paparan materi, Bapak Ibu kemarin sudah dibagi ke dalam 3 room, begitu ada room 1 terkait dengan penyusunan pembuatan bahan ajar, kemudian yang kedua adalah penyusunan, yang room 2 adalah pembuatan media pembelajaran menggunakan multimedia interaktif articulate storyline, dan room 3 adalah pelatihan alat evaluasi menggunakan class point ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu silahkan bergabung kepada breakout room yang sudah disediakan. Sudah terdapat 3 breakout room. Sesuai kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Monggo bisa berkenan masuk ke dalam room Zoom-nya masing-masing. Klik di breakout room, nanti 1 masuk 1. Ya, selesai Bu Vivi. Sampun Pak Eko, sudah terdengar dengan Ya, jelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya Bu Vivi ya? Sudah ya? Sampun Pak Eko, sudah jelas sekali suaranya. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk bisa bertemu, walau pertemuan pertama ini dilaksanakan via Zoom. Semoga walaupun lewat Zoom ya tidak mengurangi semangat dan kualitas daripada pelatihan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Vivi ya, nama tim PKM pada pagi hari ini. Ya, ada Bu Vivi, ada Bu Suci, ada Pak Irwan, dan tentu ada mahasiswa kita gitu ya, yang akan membantu dalam pembuatan alat evaluasi yang berbasis digital. Ya. Saya kira pada era teknologi dan digitalisasi ya sampai hari ini ya luar biasa perkembangannya gitu dalam banyak hal gitu ya. Saya kemarin ikut workshop gitu ya yang diselenggarakan oleh AIMI. AIMI itu akademisi ilmuwan ya manajemen Indonesia ya. Ketuanya itu Prof. Armanu di UB ya. Diperkenalkan terkait dengan AI ya, artificial intelligence ya, luar biasa ya. Jadi kita bisa membuat sebuah tulisan ilmiah gitu ya, karya ilmiah, apa itu skripsi, ya, tesis, disertasi atau ya makalah yang mungkin perlu kita buat dalam rangka untuk meningkatkan gitu ya atau mengejar karir guru kita gitu. Jadi dulu itu kan kita kalau melakukan penelitian misalnya PTK ya, itu kan kadang agak sulit gitu ya untuk membuat proposalnya gitu ya. Nah sekarang pembuatan proposal akan lebih mudah gitu ya. Ada banyak aplikasi ya. Jadi ada ChatGPT,
ada chat PDF gitu ya, ada Skype AI gitu ya. Jadi masing-masing punya fungsi yang sangat mendukung ya untuk pengembangan karir kita. Jadi kalau membuat penelitian, latar belakang, tujuan ya, rumusan masalah, hubungan tervariabel, kita cukup ya minta bantuan mesin itu. Dan mesin akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Mungkin suatu saat kita akan bertemu gitu ya. Kita akan sambung ya pertemuan ini dengan materi-materi seperti itu ya. Jadi itu tuntutan ya, tuntutan daripada perkembangan teknologi dan digitalisasi yang luar biasa ya. Ya, terima kasih Bu Vivi atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bu dosen Prodi Pendidikan Akuntansi, Bapak Ibu guru. Untuk kegiatan hari ini adalah saya menjelaskan terkait dengan evaluasi pembelajaran dalam penerapan kurikulum Merdeka. Seperti kita tahu bahwa memang pendidikan ini adalah merupakan suatu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, di mana di sini dijadikan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang sedang berkembang. Di era perubahan revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0, memang diperlukan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Di era ini, di mana pendidikan dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu melalui penguasaan kecakapan hidup abad 21 atau ya istilahnya yang dikenal sebagai 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Memang di era pendidikan ini semakin maju, di mana menuntut guru untuk dapat menggunakan teknologi di dalam kegiatan pengajaran. Nah, di sini memang guru harus mampu berinovasi dalam mengembangkan alat evaluasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Di sisi lain, memang penerapan kurikulum Merdeka terdapat perubahan dalam proses pembelajaran, di dalam proses penilaian, yaitu prosesnya yaitu yang menekankan pada berfokus pada penilaian akhir, yang kini berfokus pada penilaian proses, di mana ditekankan pada pemanfaatan teknologi. Saat ini memang banyak aplikasi yang dapat memudahkan para guru dalam merupakan proses evaluasi. Salah satunya adalah dengan aplikasi ClassPoint, di mana Sudah nampak nggih Bapak Ibu nggih. Nah, baik Bapak Ibu, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada kegiatan pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi bagaimana cara penggunaan aplikasi ClassPoint sebagai media dalam penyusunan asesmen pembelajaran. Nah, tentunya Bapak Ibu kira-kira sudah kenal atau masih asing ya Bapak Ibu dengan aplikasi ClassPoint ini? Asing. Oh, masih asing ya Bapak Ibu nggih? Kalau yang lain pripun Bapak Ibu? Bu Yaniar pripun Bu Yaniar? Asing? Kalau berkaitan dengan PPT, PowerPoint Bapak Ibu, kalau PowerPoint asik mboten? Mboten, Bu.
Oke, kalau PowerPoint apa namanya tidak asing, tapi kalau kelas point mungkin agak sedikit asing ya begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu dari PowerPoint yang biasa kita gunakan begitu ya dalam pembelajaran sebagai media penyampaian materi, ternyata PPT itu juga bisa kita upgrade begitu Bapak Ibu kegunaannya. Selain untuk penyampaian materi, kita bisa juga menggunakan PPT tersebut itu sebagai sekaligus alat evaluasinya. Jadi kita saat share ke peserta didik kita, ke mahasiswa kita, biasanya kan ada share PPT begitu ya Bapak Ibu nggih. Beberapa. Nah, itu nanti di dalam PPT tersebut sudah include dengan alat evaluasinya, sudah dibantu koreksi oleh teknologinya juga. Nah, nama aplikasinya adalah ClassPoint ini Bapak Ibu. Jadi untuk ClassPoint ini memang merupakan aplikasi yang add-on atau fitur tambahan yang disediakan oleh Microsoft ya, yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan yang berasal dari Singapura, yaitu perusahaan Info yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik sebagai asesmen pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Jadi ini nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti sudah punya PPT materi ya, jadi bisa disesuaikan dengan ngajar apa yang Bapak Ibu paling senangi atau yang paling mudah menurut Bapak Ibu. Nah, nanti itu bisa kita kembangkan dari PPT awal yang Bapak Ibu punya sebagai luaran dari tugas ini, nanti kita tambahkan add-on-nya berupa ClassPoint ini. Jadi sudah include di dalamnya itu ada alat evaluasinya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada berbagai bentuk soal yang bisa kita aplikasikan menggunakan aplikasi ClassPoint, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari asesmen formatif maupun sumatif dari masing-masing mata pelajaran ataupun materi yang akan Bapak Ibu sampaikan di kelas begitu. Nah, namun untuk keperluan dari luaran pelatihan ini sebagai syarat Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sertifikat begitu ya. Nah, maka Bapak Ibu harus mampu menyusun tadi paling tidak ada satu luaran PPT dari Bapak Ibu ditambahkan dengan add-on berupa soal penyusunan soal-soal latihan begitu menggunakan bantuan aplikasi ClassPoint ini. Tinggal ngenter kode yang tadi Bapak Ibu sudah buat, seumpama tadi LLKS. Ya, Nah, jadi Bapak Ibu tadi saya melanjutkan ya. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu sudah selesai membuat kelas poinnya beserta kode kelasnya seperti yang didemonstrasikan oleh Mbak Dia. Nah, maka misalnya ini saya berperan sebagai siswa atau peserta didiknya Bapak Ibu. Nah, ternyata tidak perlu Bapak Ibu men-share PPT-nya ke peserta didik jika dirasa terlalu berat PPT-nya. Nah, maka peserta didiknya bisa diminta tadi ya untuk searching di Google, join class point begitu. Kemudian setelah join ClassPoint, kemudian pilih yang ini, ClassPoint App atau join kelasnya. Kemudian diklik, maka akan masuk ke dalam halaman ClassPoint App-nya. Nah, kita bisa memasukkan kode, kita memberikan kode ke peserta didik. Apa tadi kodenya untuk kelasnya, Mbak Dia? kode untuk kelasnya 74310. 74310. 10. Nah, jadi misalnya seperti Bapak Ibu, jadi kita di depan kelas menyampaikan
Teman-teman silakan buka join class point begitu ya, di search join class point, kemudian diklik, kemudian jika sudah masuk ke dalam halaman ini kita berikan informasi terkait berapa tadi kode kelasnya tadi. Nah, sesuai dengan yang ada di aplikasi kelas poinnya Bapak Ibu di PPT-nya masing-masing tadi. Nah, misalnya di sini PPT-nya adalah yang tadi ya 74310. Nah, kemudian nanti bisa kita pilih next, kemudian peserta didiknya diminta memasukkan namanya masing-masing. Misalnya di sini namanya adalah Vivi begitu ya. Kemudian diklik let's go, maka peserta didik tersebut akan langsung memulai untuk mengerjakan tesnya tadi sesuai dengan yang ada di PPT-nya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah sesuai nih Bapak Ibu ya dengan apa yang sudah dibuat Bapak Ibu tadi di dalam PPT. Nah, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang bergantung dari kreativitasnya Bapak Ibu dalam membuat slide di PPT-nya. Nah, misalkan ini saya posisinya sebagai siswa peserta didiknya. Ada soal seperti ini, kemudian misalnya saya pilih yang A begitu ya. Maka menjawabnya nanti di bagian nah ini perlu di scroll bawah begini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada informasi terkait siapa yang membuat tadi karena saya menggunakan akunnya Bu Yuli ya saat membuat tadi dia, sehingga di sini yang membuat adalah Bu Yuli Ratnasari dari SMKN 1 Boyolangu begitu. Nah, jika waktunya sudah berhenti tadi 2 menitnya sudah lewat, nah maka dia juga akan lewat soalnya. Berarti ini munculnya secara acak Bapak Ibu begitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih tadi ya, jawabannya bisa di sebelah sini ya. Nah, dari soal ini jawabannya apa kira-kira? Peserta didiknya nanti akan memilih. Nah, maka dia akan memilih, misalnya saya milih A di sini, kemudian saya pilih submit. Nah, kemudian nanti bisa di next oleh peserta didiknya. Next, begitu. Kalau waktunya sudah habis bisa di next, begitu. Dan Bu, mohon izin bertanya, Ibu. Oke, monggo.
Iya.